Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tarwe. Teman-teman, kali ini saya akan bahas soal SKB Bidan sesuai kisi-kisi Permenpan RB 2021. Seperti biasa, sebelum kita pembahasan soal, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa kalian klik di tanda loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung pembahasan soalnya. Keuntungan yang dapat diperoleh dari bonding attachment adalah: A. Bayi merasa mendapatkan cinta dan perhatian dari orang di sekitarnya. B. Pembentukan kekebalan yang aktif. C. Refleks menghisap dilakukan sedini mungkin. D. Meningkatkan kadar oksitosin dan prolaktin, atau E. Kadar oksitosin dan prolaktin menurun. Jawabannya adalah A ya teman-teman, yaitu bayi merasa mendapatkan cinta dan perhatian dari orang di sekitarnya. Beberapa manfaat atau keuntungan bonding attachment: meningkatkan rasa percaya diri bayi dengan adanya perhatian dan kasih sayang orang tua, sehingga membuat bayi merasa dirinya berharga bagi orang lain. Kemudian meningkatkan proses ikatan antara bayi dan orang tuanya. Hubungan ini akan membuat bayi mampu membentuk pola kasih sayang yang sama pada orang tuanya. Kemudian menumbuhkan sikap sosial pada bayi. Kemudian bayi merasa mendapatkan cinta dan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian bayi mempunyai keberanian untuk bereksplorasi dan merasakan lingkungan di sekitarnya aman. Kemudian meningkatkan pertumbuhan intelektual dan psikologis bayi. Nah, bentuk kedekatan atau kelekatan bayi dan ibu atau orang tuanya akan mempengaruhi pertumbuhan fisik, intelektual, kognitif, serta perkembangan psikologis anak. Penyakit kwashiorkor yang sering terjadi pada anak-anak dikarenakan kekurangan A. Protein, B. Mineral, C. Karbohidrat, D. Vitamin, atau E. A dan C benar. Jawabannya adalah E ya teman-teman, yaitu A dan C benar. Jadi penyakit kwashiorkor yang sering terjadi pada anak-anak dikarenakan kekurangan protein dan karbohidrat. Setelah bayi lahir, bidan berikan suntikan oksitosin 10 unit per IM pada ibu bersalin dan dilanjutkan dengan tindakan PTT selama 15 menit. Namun plasenta belum lepas. Tindakan yang harus dilakukan bidan adalah A. Melakukan manual plasenta, B. Memberikan oksitosin kedua sebanyak 10 unit per IM, C. Melakukan penegangan tali pusat terkendali, D. Melakukan rujukan, atau E. Menunggu mengobservasi 15 menit lagi. Jawabannya adalah B ya teman-teman, memberikan oksitosin kedua sebanyak 10 unit per IM. Nah, jika plasenta tidak lepas selama 15 menit penegangkan tali pusat, tindakan yang dilakukan adalah beri dosis ulangan oksitosin 10 unit per IM, kemudian lakukan kateterisasi jika kandungan kemih penuh, minta keluarga untuk menyiapkan rujukan, kemudian ulangi penegangan tali pusat 15 menit berikutnya. Nah, jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir dan terjadi pendarahan, segera lakukan plasenta manual. Namun jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir dan tidak atau belum terjadi pendarahan, segera lakukan rujukan. Nyonya S. hamil 38 minggu datang ke bidan praktik mandiri mengatakan mules teratur dan terdapat pengeluaran cairan bercampur darah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui pembukaan 8 cm dan terdapat fontanella anterior dan orbita. Presentasi janin pada kasus tersebut adalah A. Presentasi dagu, B. Presentasi muka, C. Presentasi dahi, D. Presentasi bokong, atau E. Presentasi kepala. Jawabannya adalah C ya teman-teman, presentasi dahi. Jadi presentasi dahi merupakan presentasi di mana kedudukan kepala janin berada di antara fleksi maksimal dan defleksi maksimal, sehingga dahi janin merupakan bagian terendah.
Pada umumnya, presentasi dahi ini merupakan kedudukan janin yang bersifat sementara. Sebagian besar presentasi tersebut akan berubah menjadi presentasi muka atau presentasi belakang kepala. Diagnosis dapat ditegakkan dengan hasil pemeriksaan palpasi. Bokong janin teraba di fundus, sedangkan kepala janin berada di bawah. Benjolan kepala terdapat pada bagian tempat punggung janin, sehingga akan membentuk sudut yang agak tajam, yaitu sudut Fabre. Pada saat pemeriksaan auskultasi, DJJ akan terdengar jauh lebih jelas di bagian dada. Pada pemeriksaan dalam, dapat diraba ubun-ubun besar orbita, glabella, dan pangkal hidung, tetapi dagu tidak teraba. Nyonya Kay, hamil 38 minggu, datang ke bidan praktek mandiri mengatakan mules teratur dan terdapat pengeluaran cairan bercampur darah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui pembukaan 7 cm, teraba muka, mulut, dan rahang, serta jari tangan mudah masuk ke mulut janin. Presentasi janin pada kasus tersebut adalah A. Presentasi muka, B. Presentasi bokong, C. Presentasi dahi, D. Presentasi dagu, atau E. Presentasi kepala. Jawabannya adalah A ya teman-teman, presentasi muka. Penegakan diagnosis presentasi muka dalam kehamilan terkadang dapat dicurigai jika ditemukan adanya hal-hal berikut ini, yaitu tonjolan kepala teraba berada dalam satu sisi dengan punggung, serta antara belakang kepala dan punggung teraba sudut yang runcing, yaitu sudut Fabre. Tonjolan kepala ini juga bertentangan dengan sisi bagian-bagian kecil, yaitu kaki dan tangan. Kemudian DJJ terdengar pada sisi bagian-bagian kecil. Dalam persalinan, dengan pemeriksaan dalam, pada pembukaan yang cukup besar, teraba orbita, hidung, tulang pipi, mulut, dan dagu. Bayi Nyonya U baru saja lahir dengan keadaan langsung menangis, warna kulit merah, pernafasan teratur, dan geraktif. Setelah itu bayi dikeringkan dan diletakkan di atas perut ibu. Palpasi tidak ada janin kedua dan oksitosin telah diberikan. Tindakan selanjutnya yang dilakukan bidan adalah A. IMD, B. resusitasi, C. jepit, potong, ikat tali pusat, D. pemeriksaan fisik, atau E. manajemen aktif skala 3. Jawabannya adalah C. Jepit, potong, ikat tali pusat. Tindakan selanjutnya yang dilakukan bidan adalah menjepit, memotong, dan mengikat tali pusat. Pertama-tama, tali pusat dijepit menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah distal, yaitu ke arah ibu, dan dijepit kembali tali pusat 2 cm distal dari klem pertama. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit, kemudian lindungi perut bayi, dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara dua klem tersebut. Ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi, kemudian lingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya kembali dengan simpul kunci pada sisi lain. Kalau sekarang sudah menggunakan klem tali pusat, teman-teman ada ya, klem yang steril sekali pakai itu. Nyonya D hamil 38 minggu datang ke bidan praktik mandiri dengan keluhan mules semakin sering dan teratur. Usia kehamilan cukup bulan, dilakukan pemeriksaan dalam dan diketahui pembukaan serviks 3 cm. HIS terjadi 2 kali dalam 10 menit selama 35 detik. 4 jam berikutnya pembukaan serviks 5 cm. Keputusan klinis yang tepat pada kasus tersebut adalah A. Melakukan pemeriksaan dalam sewaktu-waktu. B. Segera pecahkan ketuban untuk mempercepat pembukaan serviks. C. Segera melakukan induksi. D. Observasi dilatasi serviks dengan partograf. Atau E. Merujuk apabila dilatasi serviks di kanan garis waspada partograf. Jawabannya adalah D ya teman-teman, yaitu observasi dilatasi serviks dengan partograf. Partograf adalah alat bantu untuk mengobservasi kemajuan kala satu persalinan dan memberikan informasi untuk membuat keputusan klinik. Observasi kemajuan kala 1 dimulai dari fase aktif, yaitu pembukaan dari 4 cm sampai 10 cm. Penilaian dan pencatatan pembukaan serviks dilakukan setiap 4 jam atau lebih sering jika ada tanda-tanda penyulit. Ketika fase aktif persalinan, hasil dari setiap pemeriksaan diberi tanda X pada partograf. Tanda atau simbol ini harus ditulis pada garis
waktu yang sesuai dengan kolom pembukaan serviks di garis waspada. Setelah itu, tanda X dari setiap pemeriksaan disatukan dengan garis utuh atau tidak terputus. Nyonya K hamil cukup bulan datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan mulas dan terdapat pengeluaran lendir bercampur darah. Hasil pemeriksaan pembukaan 8 cm, ketuban negatif ya, tidak ada yang sudah pecah dan teraba tali pusat di samping kepala. Posisi yang tepat untuk Nyonya K adalah A. Semi-Fowler, B. Trendelenburg, C. Sim, D. Fowler atau E. Litotomi. Jawabannya adalah B ya teman-teman, Trendelenburg. Diagnosis yang tepat pada kasus di atas adalah infartu kala 1 dengan tali pusat menumbung. Tali pusat menumbung yaitu prolapsus funiculi, di mana tali pusat berada di samping bagian besar janin. Dapat prolaps dalam vagina atau bahkan di luar vagina setelah ketuban pecah. Kondisi ini terdeteksi dari letak tali pusat bayi yang teraba di samping kepala. Tali pusat menumbung tidak membahayakan ibu dan tidak menyulitkan persalinan, tetapi berbahaya bagi janin. Keselamatan janin tergantung dari derajat serta lamanya kompresi tali pusat serta interval antara diagnosis atau kelahiran bayi, sehingga posisi yang tepat untuk Nyonya K adalah Trendelenburg. Dalam posisi Trendelenburg, pasien berbaring di tempat tidur dan kaki dinaikkan, sehingga posisi kepala lebih rendah daripada kaki. Oleh karena itu, sebaiknya kaki pasien diberikan tumpuan berupa bantal. Nyonya W hamil cukup bulan datang ke rumah sakit mengatakan merasakan his atau tenaga kontraksi disertai nyeri yang sangat hebat, keluar keringat dingin dan merasa gelisah. Hasil pemeriksaan perut teraba keras dan nyadi dan pernafasan meningkat, serta teraba lekukan antara pusat dan simfisis yang semakin naik. Kemungkinan yang dapat terjadi adalah A. Shock kardiogenik, B. Shock hipovolemik, C. Shock hemoragik, D. Shock anafilaksis, atau E. Shock neurogenik. Jawabannya adalah ya teman-teman, shock neurogenik. Adanya his atau tenaga kontraksi disertai nyeri yang sangat hebat, keluar keringat dingin dan merasa gelisah menyebabkan pasien mengalami shock neurogenik. Shock neurogenik disebabkan oleh reaksi vasovagal yang berlebihan sehingga terjadi vasodilatasi menyeluruh pada regio spalanicus. Akibatnya perfusi ke otak berkurang, sehingga denyut nadi, pernafasan, dan tekanan darah menjadi naik. Nyonya K hamil cukup bulan datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan mulas dan terdapat pengeluaran lendir bercampur darah. Hasil pemeriksaan pembukaan 8 cm, ketuban sudah pecah dan teraba tali pusat di samping kepala. Diagnosis yang tepat pada Nyonya H adalah A. Infartu kala 1 dengan tali pusat tersembunyi, B. Infartu kala 1 dengan tali pusat menumbung, C. Infartu kala 1 dengan KPD, D. Infartu kala 1 dengan fisiologis, atau E. Infartu kala 1 dengan KPCSW. Jawabannya adalah B ya teman-teman, infartu kala 1 dengan tali pusat menumbung. Tali pusat menumbung yaitu prolapsus funiculi, di mana tali pusat berada di samping bagian besar janin. Dapat prolaps dalam vagina atau bahkan di luar vagina setelah ketuban pecah. Kondisi ini terdeteksi dari letak tali pusat bayi yang teraba di samping kepala. Tali pusat menumbung tidak membahayakan ibu dan tidak menyulitkan persalinan, tetapi berbahaya bagi janin. Keselamatan janin tergantung dari derajat serta lamanya kompresi tali pusat serta interval antara diagnosis dan kelahiran bayi. Tali pusat terkemuka terdepan yaitu tali pusat berada di samping bagian kepala janin. Dapat teraba pada kanalis cervicalis atau letak lebih rendah dari bagian bawah. Ketuban masih intek, belum pecah, tapi tali pusat tersembunyi yaitu keadaan di mana tali pusat terletak di samping kepala atau di dekat pelvis tapi tidak dalam jangkauan jari pada pemeriksaan vagina. Oke teman-teman, sekian soal-soal yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Teman-teman. Jangan lupa berdoa, sering-sering melakukan latihan soal ya teman-teman, dan manajemen waktu. Sebelumnya saya mengucapkan
Mohon maaf jika ada salah kata teman-teman ya. Selamat bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.